Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 721, Kepala Sekolah Heng Yue. Keesokan harinya, sebelum fajar, para murid dan tetua Heng Yuezong mengenakan jubah Tao yang baru. Jika Anda melihat ke bawah dari udara, itu penuh dengan sosok, seperti aliran, berkumpul menuju aula utama Sekte Heng Yue. Tidak hanya para murid dan sesepuh dari Sekte dalam, tetapi juga para murid dan sesepuh dari Sekte luar telah datang. Hari ini adalah hari besar, ini adalah upacara penobatan guru kepala generasi ke-9 Heng Yue. Pada saat ini, dua baris tetua dan sesepuh dengan rapi berdiri di kedua sisi tangga 999 anak tangga di bawah Heng Yuezong. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen, yang mengenakan jubah Tao putih, telah menaiki tangga perlahan, sosoknya tinggi dan lurus, dan langkahnya mantap. Melihat Ye Chen, para murid dan tetua di kedua sisi tangga awan menunjukkan emosi. Setahun yang lalu, di mata mereka, Ye Chen hanyalah seorang murid magang di alam kondensasi Qi dari sekte luar Heng Yue. Setahun kemudian, Ye Chen di mata mereka akan menjadi kepala sekolah Heng Yue, dan tatapan menghina pada saat itu juga berubah menjadi kekaguman pada saat ini, kekuatan tempur, prestise, dan kemuliaannya membuat mereka harus melihat ke atas. Perbedaan yang begitu besar membuat semua orang merasa tidak nyata. Ini baru setahun, rasanya seperti seumur hidup. Ini baru setahun, dan dinasti telah jatuh. Melonjak sepanjang jalan. Di sisi Yunji, si Tunan menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Inspeksi visual, dia telah menjadi kepala sekolah, kita bisa berpura-pura tenang. Di samping, Xiong Er menyentuh dagunya dengan sungguh-sungguh. Tahukah kamu, satu-satunya orang yang kalah darinya adalah aku. Si Yun menggelengkan kepalanya, lalu dia masih menyisir rambutnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua memandangnya seperti orang bodoh, bukankah ini masalah kontes sekte luar? Anda punya nyali untuk mengatakan, lihat mereka, dan kemudian pada Anda, mereka semua adalah murid Heng Yue, mengapa Anda membuat kekacauan seperti itu? Suara bisikan. Si Yun memiliki ekspresi tidak setuju di wajahnya, dan meluruskan pakaiannya dengan kebanggaan keibuan di wajahnya. Akan sangat memalukan untuk mengeluarkan masalah ini untuk berpura-pura menjadi kekuatan. Kamu masih sangat perhatian. Qi Yue diam-diam menatap Ye Chen di sampingnya, dengan ekspresi rumit di matanya yang indah, dan sedikit ejekan diri di sudut mulutnya. Dia sangat bangga saat itu, mungkin dia tidak pernah memikirkan apa yang dia benci murid, akan ada pencapaian seperti itu. Wow, sangat tampan. Di sampingnya, Ye Ruxue sedikit bidadari, menatap matanya yang indah. Bukan hanya dia, tetapi banyak murid perempuan Heng Yue memiliki ungkapan ini pahlawan menyukai kecantikan, dan wanita cantik juga menyukai pahlawan, belum lagi Ye Chen, pahlawan yang tak tertandingi. Di sini, di depan aula utama di ujung tangga awan, melihat Ye Chen berjalan selangkah demi selangkah, banyak orang tua juga menghela nafas dengan emosi. Melihatnya mengingatkanku padamu saat itu. Semua orang memandang Yang Dingtian yang ada di samping. Tua dan tua. Yang Dingtian melambaikan tangannya dan tersenyum, tetapi menatap Ye Chen, bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa dia dulu, dan dia sekuat Ye Chen, dan semenarik Ye Chen. Tahun seperti kilat, seperti mimpi. Ya, aku sudah tua. Semua orang tertawa, mengelus janggut mereka, dan tersenyum dengan sangat bebas, ini zaman mereka. Mai Ye Chen. Di samping, Chu Linger tersenyum manis, matanya kabur, dan dia terpesona. Kakak, bisakah kamu melihatnya? Sambil tersenyum, Chu Linger melihat ke arah kehampaan di utara. Pada usia seperti itu, kamu memiliki penampilan seorang kaisar, dan penyatuan Chu dan Chu sudah dekat. Di samping, leluhur Tianzong membelai janggutnya dengan ringan, tersenyum sangat senang. Kami akan menyaksikan kebangkitan seorang kaisar selangkah demi selangkah. Zong Jiang juga tertawa. Xing Xin, jangan hanya melihatnya, lihat aku juga. Di sini, Long Yi menatap Murong Miaoxin dengan senyum konyol di wajahnya. Yang perlu disebutkan adalah bahwa kepalanya yang botak tidak biasa. Ubin cerah. Tersesat. Murong Miaoxin memelototi pria ini dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya,
terutama ketika dia melihat wajah Lu Hou-Long-Yi, dia memiliki keinginan untuk mencekik pria tak tahu malu ini sampai mati di tempat lebih dari sekali. Cantik, aku telah jatuh cinta padamu, jadilah istriku. Di sini, Long Wu membelai kepalanya yang botak, memandangi seorang wanita berbaju putih dengan sangat narsis. Dia benar-benar tidak biasa dan rapi, perlu disebutkan bahwa dia kepala botak lebih berkilau daripada Long Yi, seperti bola lampu. Lihatlah wanita berbaju putih itu lagi, perhatikan lebih dekat, bukankah itu Dongfang Yuling, penguasa puncak Yuling? Apakah kamu sakit? Dongfang Yuling menatap Long Wu dengan tajam. Sejak Long Wu yang botak muncul entah dari mana, dia telah mendengar kata-katanya tidak kurang dari 800 kali. Aku tidak sakit, aku punya yang besar di bawahnya, aku. Gulungan. Junior Brother Heng Tian, mari kita pukul dia kapan-kapan. Di sini, Master Heng Yue mengelus janggutnya dan melirik Long Yi dan Long Wu, dua pelacur tak tahu malu. Pahlawan melihat hal yang sama. Tuan Heng Tian dan yang lainnya membelai janggut mereka dengan sungguh-sungguh. Untuk beberapa alasan, ketika mereka melihat kedua kepala botak itu menjuntai ke depan dan ke belakang, telapak tangan mereka terasa gatal. Jika bukan karena aula penobatan hari ini, mereka akan mengeluarkannya dan memukulinya sejak lama. Sementara beberapa orang berbicara omong kosong, Ye Chen sudah berjalan selangkah demi selangkah. Melihat ini, semua orang menarik napas dalam-dalam dan menjadi serius. Ini adalah momen yang khusyuk dan agung. Saya telah bertemu dengan semua leluhur, paman, dan paman. Ye Chen berlutut di tanah dengan satu lutut. Murid Heng Yue, Ye Chen, sebagai kepala sekolah generasi ke-8 Heng Yue, saya meneruskan perintah pedang Heng Yue kepada Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah kepala sekolah generasi ke-9 Heng Yue saya, tapi saya harap Anda akan mematuhi prinsip Anda sendiri. Niat dan menuntun saya untuk melanjutkan Heng Yue, untuk memenuhi keinginan leluhur Heng Yue yang telah lama saya hargai untuk menyatukan Great Chu. Saat suara nyaring dan agung yang Dingtian terus bergema di langit dan bumi, sinar cahaya turun dari langit dan berubah menjadi tanda cahaya ilahi yang tersisa, mengambang di depan Ye Chen. Murid memiliki perintah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memegang token dengan kedua tangan. Oke, segera, ada teriakan dari sebelah. Kemudian, suara-suara seperti itu bergabung bersama, membentuk gelombang laut, gelombang yang satu menghancurkan yang lain, dan suara itu mengguncang dunia. Dapat dilihat bahwa pada saat ini, suasana hati semua orang bersemangat dan darah mereka mendidih. Melihat Ye Chen, mereka melihat masa depan yang cerah. Pemuda yang telah melakukan keajaiban lebih dari sekali akan membawa mereka menuju kejayaan. Apa yang diinginkan orang, apa yang diharapkan semua orang. Melihat orang-orang yang mengangkat tangan dan berteriak, Yang Dingtian, Tuan Heng Yue, dan leluhur Tianzong semuanya menarik napas dalam-dalam, ekspresi orang tua itu tampak beberapa tahun lebih muda saat ini. Adegan berikutnya luar biasa hidup. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia merayakan keluarnya Heng Yue sebagai kepala sekolah lagi, ada jamuan makan di mana-mana, dan aroma anggur ada di mana-mana, dan suasananya sangat panas. Namun, tidak semua orang setulus yang terlihat di permukaan. Di antara orang-orang yang hadir, ada cukup banyak orang, masing-masing dari mereka menyimpan niat jahat, dan cahaya redup muncul di mata mereka lebih dari sekali. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini adalah kekuatan utama di Southern Chu yang telah menempatkan garis dalam Heng Yue. Dalam 2 hari terakhir, Heng Yue telah membuat keributan besar. Ini adalah berita mengejutkan satu per satu. Jika ada yang menyebar, itu akan mengejutkan Dacu. Tentu saja, yang mereka khawatirkan adalah, informasinya tidak bisa dikirim. Untuk ini, Ye Chen dan yang lainnya membuat pengaturan yang hati-hati jauh sebelum mengambil kembali Heng Yue. Apakah pesona 9 lapis yang menutupi Heng Yue Zong seorang vegetarian? Tentu saja tidak, pesona seperti itu, apalagi manusia, bahkan tidak mungkin keluar dari transmisi suara. Chapter 722, Aksi Besar. Di malam hari, perjamuan masih berlangsung, tapi Ye Chen dan yang lainnya sudah berkumpul di aula utama Heng Yue Zong. Pada saat ini, peta Suantian Kyushu, yang telah direduksi berkali-kali, tergantung secara vertikal di aula utama, dan di depan peta Suantian Kyushu, ada ratusan sosok, 9 leluhur Heng Yue, banyak sesepuh tertinggi, Yang Dingtian dan lainnya, penatua Tianzong leluhur mereka. Lakukan. Gu Santong dan Taois Wuya, yang takut dunia tidak akan kacau, berteriak di awal pertemuan, kekuatan kita saat ini cukup untuk menghancurkan kekuatan apapun di Nanchu. Itu jauh dari cukup.
Ye Chen menarik napas dalam-dalam, itu masih kalimat yang sama, tujuan kita bukan hanya Zheng Yang dan Qing Yun, tetapi seluruh Chu dan Dacu Selatan. Jika ada perang besar, kita secara alami akan merespons, tetapi perang frontal skala besar seperti itu akan menghabiskan kekuatan vital kita, dan ini adalah kebijakan terburuk. Artinya masih main-main. Gu Santong dan Taois Wu Ya meringkuk satu demi satu. Ini keuntungan kita. Ye Chen berkata, sekarang dunia luar tidak tahu bahwa kita telah menangkap Heng Yue, apalagi Yan Huang dan Heng Yue telah bergabung bersama. Keuntungan ini akan menutupi kita untuk melakukan banyak hal. Apa yang terjadi, katakan saja padaku. Pertama, ingat semua murid dan tetua Heng Yue saya di luar. Tidak ada yang diizinkan menjadi sekte. Pasukan lain yang ditempatkan di garis internal Heng Yue semuanya dikarantina. Tidak perlu membunuh mereka. Mereka akan sangat berguna dalam masa depan. Kedua, 9 aula cabang Heng Yue ditutup sepenuhnya. Ketiga, istirahat dan pulihkan. Para murid dan tetua yang telah ditanam dengan segel kutukan oleh Yin Ziping, kebanyakan dari mereka mengalami stagnasi dalam kultivasi, dan mereka perlu meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu sesingkat mungkin setelah membagikan pil. Ketiga, masih klise, gabungkan vertikal dan horizontal. Berbicara tentang ini, Ye Chen mulai terus menunjuk ke peta Kyushu Suantian, sekarang keluarga Qi di Xinjiang Selatan telah dihancurkan, keluarga Situ di Sishu dan keluarga Xiong di Xinjiang Selatan telah mencapai aliansi. Selain ini, ada banyak keluarga yang kuat seperti keluarga Dongfang, keluarga Bei Chen, dan keluarga Ximen, dan mencoba untuk memenangkan sebanyak mungkin dan bersatu dengan semua kekuatan yang dapat dipersatukan. Saya akrab dengan keluarga Dongfang, aula cabang ke-9 telah membantu mereka lebih dari sekali, saya yakin masalahnya tidak serius, kata Xiao Feng. Saya akan pergi ke keluarga Bei Chen. Tuan Heng Yue membelai janggutnya dengan ringan. Saya memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga ini. Sekarang situasi di Southern Chu berubah dengan cepat. Saya yakin mereka akan menilai situasinya dan masalahnya bukan besar. Keluarga Ximen mengizinkan saya datang. Yang Mulia Heng Tian menghela nafas, meskipun saya sangat enggan untuk kembali ke tempat yang menyedihkan itu semua sudah berlalu, setidaknya itu masih akar saya. Selanjutnya, orang-orang di istana terus menjadi sukarelawan. Heng Yue terdaftar di antara 3 sekte Chu Selatan, dan para tetua sekte tersebut memiliki hubungan dengan banyak keluarga bangsawan, mulai dari keluarga yang kuat hingga keluarga kecil hingga kelas 3. Mungkin ada semacam pemahaman diam-diam di antara orang-orang di istana, meskipun banyak orang memiliki koneksi dengan keluarga Dong Yue Sangguan, tidak ada dari mereka yang berdiri, karena keluarga ini adalah yang paling cocok untuk Ye Chen pergi. Rumah Sangguan di Dong Yue, aku akan pergi. Kedua pihak memiliki pemahaman diam-diam, dan Ye Chen secara alami tidak akan berpura-pura. Katakan padaku, apakah mungkin membawa Danceng masuk? Zhong Jiang dengan lembut mengelus janggutnya. Kota Dan. Mendengar dua kata ini, mata semua orang berkedip tajam, dan mata mereka semua tertuju pada Ye Chen tanpa kecuali. Meskipun mereka tidak hadir dalam pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping, mereka masih mengetahui banyak hal, untuk melindungi Ye Chen, dan Chen, penguasa kota dan yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran Dacu, bahkan berpartisipasi. Mungkin, ini adalah sinyal bahwa Danceng ingin menghancurkan peraturan kota lama untuk Ye Chen. Kamu bisa memperjuangkannya. Nenek moyang Tianzong memandang Ye Chen dan tersenyum, kamu adalah orang bijak dan Pil City masih sangat menghargainya. Jika kamu menarik Pil City, dengan mengandalkan daya tarik mereka, itu akan menjadi seperti harimau dengan sayap. Ketika saya kembali dari keluarga Sangguan, saya akan pergi ke Pil City. Ye Chen mengangguk ringan. Dengan pikiran seperti itu, dia secara alami tahu arti dari Pil City. Katakan padaku, haruskah kita mulai menghubungi beberapa pasukan di Chu Utara sekarang? Patriark keluarga Su menyentuh dagunya, seperti keluarga Hao Tian, keluarga Beihai, Istana Qixi, Zujian Cheng, keluarga Suantian, Del. Kudengar katanya mereka juga membantu setelah pertempuran itu. Begitu kata-kata ini keluar, leluhur seperti Tianzong dan Zhong Jiang semuanya melirik leluhur keluarga Su dan mengedipkan mata padanya. Melihat semua orang seperti ini, leluhur keluarga Su segera mengerti, dan menyesal menyebutkan keluarga Hao Tian. Semua orang yang hadir tidak mengetahui hubungan antara Ye Chen dan keluarga Hao Tian. Keluarga ini selalu sangat kontradiktif di hati Ye Chen. Lihat mulutku yang bau. Nenek moyang keluarga Su menepuk mulutnya. Senior, kamu tidak harus seperti ini.
Ye Chen menarik napas dalam-dalam, kamu selalu harus menghadapi apa yang harus kamu hadapi, tapi aku akan membicarakannya nanti. Lagi pula, jarak antara Chu Selatan dan Chu Utara terlalu jauh, saya akan pergi ke keluarga Hao Tian, tetapi premis setelah kita benar-benar dapat mengendalikan situasi di Chu Selatan, ada kota penempaan pedang, kita dapat membiarkan orang-orang dari markas besar Yan Huang di Chu Utara menghubungi kita terlebih dahulu, jadi untuk mempersiapkan pawai masa depan kita ke Chu Utara. Juga, semuanya, kita tidak punya banyak waktu, jadi kita harus cepat. Ye Chen menatap orang-orang yang hadir, aku punya firasat buruk bahwa Dacu akan jatuh ke dalam huru-hara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu dekat. Musuh kita akan dihadapi, mungkin mereka lebih kuat dari yang kita bayangkan, dan sebelum mereka benar-benar kembali, kita harus mengumpulkan kekuatan terkuat dalam waktu sesingkat mungkin. Mendengar kata-kata Ye Chen, hati orang-orang yang hadir tenggelam. Mereka semua orang tua, bagaimana mungkin mereka gagal memahami arti kata-kata Ye Chen? Sekarang dinasti Dewa Pembunuh, klan hantu, dan klan darah telah memulai aktivitas mereka, seperti alam iblis, klan penyihir, dunia bawah, suaka neter, klan monster, dan klan pemakan jiwa juga akan bergerak. Kekuatan kuno dan kuat ini tidak sesederhana membicarakannya, mereka semua adalah musuh di era 9 Kaisar Chu. Mungkin, sampai sekarang, semua orang mengerti mengapa Ye Chen sangat berhati-hati, meskipun dia memiliki kekuatan untuk benar-benar menekan lawan, dia tetap tidak berani berperang dengan gegabah, karena akan ada konsumsi dalam perang, dan akan ada perubahan mendadak. Dalam perang, jika Anda ingin menstabilkan pijakan Anda di masa-masa sulit, Anda tidak hanya membutuhkan semangat, tetapi pasukan biksu yang dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ayo pergi. Xiao Feng adalah orang pertama yang keluar dari aula Heng Yuezong. Yang lainnya, seperti pendeta Heng Yue dan Master Heng Tian, juga keluar dari aula satu demi satu, dan bertindak sesuai dengan keluarga yang ditugaskan sebelumnya. Adapun Zhong Kui, Zhong Li dan yang lainnya, mereka juga pergi. Tugasnya adalah memimpin pasukan untuk menghancurkan keluarga kerajaan Bei Huan dengan kekuatan kilat, dan nenek moyang Tianzong, Zhong Jiang dan Heng Yue adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas Heng Yue. Di sisi lain, Hong Cheng Sui, yang baru saja datang dari kota kuno Qianqiu, diundang oleh Feng Ji, Master Paviliun Jaringan Intelijen Umum Heng Yue, sebelum memasuki aula. Hong Cheng Sui mengontrol seluruh jaringan intelijen Yan Huang, Feng Ji mengontrol Jenderal Heng Yue. Jaringan intelijen keduanya adalah mata Yan Huang dan Heng Yue, kekuatan fusi mereka tidak bisa diremehkan. Setelah semua orang pergi, Ye Chen masih berdiri di depan peta Suantian Kyushu, setiap sungai, setiap gunung dan sungai di atasnya telah dikumpulkan olehnya ke lautan dewa. Biarkan aku bersamamu. Chu Linger mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen. Mengapa? Apakah kamu takut aku akan bebas di luar? Ye Chen sedikit tersenyum, masih melihat peta Kyushu Suantian. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki. Chu Linger menggertakkan giginya, aku hanya takut melihat punggungmu ketika kamu pergi. Mendengar ini, Ye Chen berbalik tanpa sadar, dan dengan ringan menggaruk ujung hidung Chu Linger, bodoh, aku tidak akan bertarung, Ye Chenmu tidak akan mati dengan mudah. Chapter 723, Tubuh Bintang Dao. Di tengah malam, Ye Chen terbang menjauh dari Heng Yuezong seperti pelangi ilahi dan menuju Dong Yue. Setelah dia pergi, Heng Yuezong tidak tenang. Di puncak gunung, seorang lelaki tua berbaju ungu telah disematkan ke tanah. Orang ini terlihat seperti seorang kenalan pada pandangan pertama, bukankah dia sekte dalam sekte Heng Yue, Ge King? Itu adalah Tuan Qiang, karena Qiang pernah dilukai oleh Ye Chen di masa lalu, dan dia pergi ke puncak Yunfei untuk berdebat dengan Chu Xuaner, tetapi dia terpaksa turun gunung. Selain itu, hal lain yang dia lakukan adalah mencuri tubuh Ye Chen. Namun, dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu sempurna dan dia menyembunyikannya dengan baik, tetapi kebetulan dia bertemu Ye Chen, alien itu. Kenapa menangkapku? Ge King menggeram histeris, seperti anjing gila. Haruskah aku memanggilmu Ge King? Atau haruskah aku memanggilmu Suyan? Sebuah suara santai terdengar, dan Yang Dingtian masuk, menatap Ge King dengan ekspresi dingin. Peradangan defisiensi apa, aku? Aku tidak tahu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita semua bodoh? Yang Dingtian mencibir, Sekte Zeng yang benar-benar berani, wakil master dari jaringan intelijen yang bermartabat berani ditempatkan di Sekte Heng Yue saya, itu benar-benar tidak bermoral. Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti,
kata Geking, tetapi wajahnya menjadi pucat. Tidak masalah apakah kamu memahaminya atau tidak, ambillah. Suara yang Dingtian terdengar nyaring. Pada saat yang sama, di setiap puncak gunung, di setiap loteng, dan di setiap istana Heng Yuezong, ada aura yang kuat melonjak, dan sesosok ditangkap, apakah itu tetua atau murid, mereka semua ditangkap pada saat yang sama. Waktu kontrol, orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah semua kekuatan lain yang ditempatkan di garis dalam Heng Yue. Ini adalah pembersihan besar pertama Sekte Ye Chen sejak dia menggantikan Heng Yue sebagai kepala sekolah. Berbicara tentang Ye Chen, dia telah mendekati timur melalui susunan teleportasi rahasia. Bersenandung. Pada titik tertentu, Ye Chen keluar dari susunan teleportasi, tetapi saat dia keluar, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan bintang-bintang cerah bermekaran di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak sangat mempesona di malam yang gelap. Tubuh Dao. Ye Chen menatap langit berbintang secara terbuka, seolah-olah dia bisa melihat gurun tak terbatas dari jarak yang tak terhitung jumlahnya, dan melalui gurun, dia bisa melihat pemandangan cerah di Istana Bobrok. Itu adalah 9 avatarnya, salah satunya adalah yang paling mempesona, semuanya bermandikan cahaya bintang yang bersinar, dipenuhi dengan cahaya bintang, dan bahkan rambut hitam diwarnai dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Tidak hanya itu, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa basis kultivasi avatar berkembang pesat, dari alam asal manusia ke alam yang sejati, dari alam matahari sejati ke alam void roh, dan dari alam void roh ke alam yang sejati alam-alam naik ke langit dan mencapai langit dan langit selangkah demi selangkah, dan berhenti dengan mantap di tahap pertama langit dan langit. Ini. Rao Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya pada adegan ini, dia tidak pernah berpikir bahwa salah satu avatar yang dia tinggalkan di area terlarang gurun berubah menjadi tubuh Tao di langit. Anda harus tahu bahwa avatar dan tubuh Dao tidak pada level yang sama. Dibandingkan dengan avatar, tubuh Dao ada secara mandiri, dan mungkin memiliki pemikiran dan bakat yang independen. Bakat semacam ini membuat kultivasi dan kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada avatar bukan tidak mungkin untuk melampaui dewa. Naga. Tuan Naga. Ye Chen buru-buru memanggil Taiksu Gulong yang berada jauh di dunia bawah tanah Zeng Yangzong. Kamu sakit. Telepon aku lagi di tengah malam. Segera, Taiksu Gulong yang tertidur terbangun, dan sebelum mata naga terbuka, dia mulai mengutuk. Aku debut lagi, kata Ye Chen. Mendengar ini, Taiksu Gulong tiba-tiba membuka matanya, dengan cahaya terang bersinar di matanya, menatap 9 avatar Ye Chen, seolah-olah dia bisa melihat sisi Ye Chen melalui koneksi antara avatar dan tubuh utama kondisi. Di mana itu? Melihat sekeliling, Taiksu Gulong bahkan tidak memperhatikan tubuh Tao baru Ye Chen. Di daerah terlarang di gurun, kata Ye Chen dengan tergesa-gesa, itu salah satu dari 9 avatarku. Entah bagaimana, itu berubah menjadi tubuh Tao. Gurun terlarang. Mata Taiksu Gulong berbinar lagi, dan dia ingin melihat situasi di gurun terlarang melalui Ye Chen, tetapi dia gagal, karena ada kekuatan misterius yang menutupi segala sesuatu di tempat aneh itu. Aku tidak bisa melihatnya. Taiksu Gulong menggosok matanya, terlihat sedikit pusing, dan berbisik, tempat itu mungkin memiliki benda itu. Apakah kamu tahu mengapa avatar berubah menjadi tubuh Dao? Tanya Ye Chen. Lalu siapa yang tahu? Taiksu Gulong, yang selalu tahu segalanya, juga menggelengkan kepalanya. Avatar menjelma, itu tergantung pada kesempatan, tidak hanya kemungkinan tubuh utama Anda, tetapi juga kemungkinan avatar Anda. Mungkin Anda tiba-tiba menyadari semacam konsepsi artistik misterius pada saat tertentu, mungkin avatar Anda membangkitkan pikiran secara kebetulan dan kebetulan, ini semua kemungkinan avatar dan inkarnasi. Saya tidak tahu, saya hanya menyalahkan dunia ini karena terlalu indah, beberapa hal sangat aneh. Kalau begitu ini terlalu aneh. Ye Chen menyentuh dagunya. Ini disebut keberuntungan, apakah kamu mengerti keberuntungan? Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, dan memfitnah, aku sangat aneh, anakmu pasti curang. Injak anjingnya sepanjang jalan. Sial. Sebenarnya, aku punya pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Ye Chen mengabaikan fitnah Taiksu Gulong, dan bertanya dengan curiga, aku kehilangan kontak denganmu dan avatar Zeng Yangzong di gurun terlarang, dan avatarku di area terlarang gurun, saya dapat tetap berhubungan dengan mereka sepanjang waktu, yang tampaknya agak tidak konsisten. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa gurun terlarang itu aneh? Taiksu Gulong melengkungkan bibirnya, kupikir,
saat kamu bebas, mungkin kamu bisa pergi ke gurun terlarang sebentar, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Jangan, aku tidak berani pergi ke tempat itu lagi. Ye Chen buru-buru menggelengkan kepalanya. Kamu takut pada burung? Ada klon yang mentransmisikan kekuatan bintang untukmu, dan kekuatan spiritualmu tidak akan pernah habis. Jika kamu tidak pergi dengan kondisi unik seperti itu, apakah kamu bodoh? Dengarkan kamu, masih ada harta besar di gurun terlarang. Ye Chen menggosok dagunya, menatap Taeksu Gulong, dan bertanya dengan penuh arti, Tuan Long, apakah kamu tahu sesuatu? Bayi secara alami adalah bayi yang besar. Jika kamu mengetahuinya, kamu tahu sesuatu, tetapi lebih baik kamu tidak mengetahui hal-hal itu sekarang. Taeksu Gulong berkata dengan lebih dalam, tunggu aku keluar suatu hari dan masuk ke sana orang, jika tebakan saya dikonfirmasi itu benar, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab, dacu ini sangat menarik. Sialan, jangan membuatku takut. Aku tidak punya waktu untuk menakutimu. Kurasa aku tidak bisa tidur malam ini. Aku harus menyelesaikan beberapa hal, kata Taeksu Gulong, langsung memblokir pembicaraan dengan Ye Chen. Dacu sangat menarik. Ye Chen menyentuh dagunya, arti kata-kata Taeksu Gulong tidak sederhana. Bos. Segera, sebuah suara bergema di benak Ye Chen. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba melihat ke langit berbintang, dan menatap tubuh bintangnya dengan ekspresi indah, Kamu masih bisa bicara. Ya. Taois Xing Chen tertawa hangat, memberi orang rasa nyaman di angin musim semi. Kamu menarik. Ye Chen menggosok dagunya dan melihat ke atas dan ke bawah tubuh bintangnya. Anda tahu, tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Tianlei Dao tidak dapat berbicara, tetapi avatar bintang yang baru dipromosikan ini dapat berbicara, bagaimana ini membuatnya tidak terkejut, bagaimana Nima ini terlihat seperti lelucon. Bisakah aku jalan-jalan? Ketika Ye Chen tertegun, Xing Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung, tempat ini sangat membosankan. Kamu harus keluar. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, hei, aku punya tugas untukmu. Temukan tuanku di Beihu. Ketika kamu menemukannya, segera beritahu aku. Juga, aku akan mentransfer kekuatan sihir rahasia ke Anda dan mencarinya secara diam-diam. Jangan membuat masalah bagi saya, lebih baik memakai topeng, Anda tahu. Jernih. Chapter 724, Karunia Zeng Yangzong. Panggilan. Setelah menyelesaikan percakapan dengan tubuh Tao Xing Chen, Ye Chen melanjutkan perjalanan lagi, melesat melintasi langit berbintang seperti pelangi ilahi. Dia masih dalam suasana hati yang baik, meskipun dia tidak tahu mengapa dia memiliki tubuh Dao entah dari mana, tapi itu sangat menyenangkan. Meskipun kekuatan tempur tubuh Dao tidak sebaik dewa, itu juga sebanding dengan kekuatan tempur alam kuasi surga biasa dengan kombinasi tubuh Dao Api Abadi, tubuh Dao Guntur Langit, dan yang satu Ki mengubah 3 tubuh Dao pembersih, bukan tidak mungkin untuk membunuh alam kuasi surga. Masalahnya, mengingat waktu, ketika mereka maju ke alam kuasi surga, mereka tidak akan digantung ke surga. Tuhan benar-benar peduli padaku. Ye Chen tidak bisa menahan senyum setelah memikirkannya. Namun, tiba-tiba, darah hitam meluap dari mata kirinya lagi, mengalir ke wajahnya. Dengan baik, Ye Chen, yang sedang terbang, mengeluarkan erangan teredam, menutupi mata kirinya, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya lagi, membuatnya terbang di langit, hampir jatuh dari langit. Siapa yang menyerang mata roda Dewa 6 Jalan? Ye Chen berkata, dengan darah meluap dari sudut mulutnya, dan mata merah darahnya menatap langit berbintang Haoyu lagi. Pada saat ini, langit berbintang Haoyu tampak sedikit halus di matanya. Ketidakjelasan membuatnya sedikit bingung untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Pada titik tertentu, ekspresi menyakitkan Ye Chen perlahan menghilang, tetapi wajahnya menjadi lebih pucat. Ketika kultivasi saya selesai, saya pasti akan menghapus tabir misterius ini. Ye Chen berkata dengan dingin, dan berjalan di langit lagi, seperti cahaya keemasan melintasi langit berbintang yang halus. Olehmu. Begitu Ye Chen pergi, suara kuno, misterius, dan lucu bergema di seluruh dunia, dan tidak pernah menghilang untuk waktu yang lama. Menjelang fajar, Ye Chen mendarat di depan sebuah kota kuno. Meskipun kota ini tidak besar, namun sangat makmur, ada biksu yang masuk dan keluar, tetapi pada dasarnya semuanya berada di bawah alam Kongming. Pada saat ini, Ye Chen sedang berdiri di gerbang kota, melihat dengan penuh minat pada potret yang tertempel di bawah tembok kota. Lebih tepatnya, itu adalah surat perintah buronan, dan orang yang dicari dalam potret itu adalah Ye Chen.
Zeng Yangzong, kalian punya banyak uang. Aku bahkan tidak tahu bahwa hidupku telah menjadi sangat berharga. Ye Chen mencibir, karena hadiahnya, bahkan tekadnya tidak bisa menahan nafas. 10 ramuan 5 pola, 90 juta batu spiritual, 10.000 senjata spiritual bermutu tinggi, 3 latihan tingkat tinggi, dan 3 seni mistik tingkat tinggi, cek. Zeng Yangzong benar-benar membayarnya kali ini. Tidak hanya Ye Chen nah, orang-orang yang menonton di sini juga 3 lapis masuk dan keluar, dan mereka mendecakkan lidah saat melihat hadiahnya. Tapi memang benar, kekuatan tempur Ye Chen, itu bukan lelucon, alam Zuntian yang mati di tangannya harus dikalahkan. Seseorang menghela nafas, orang biasa tidak akan menyentuhnya. Mitu, siapapun yang berani menangkapnya setidaknya harus mencapai alam kuasi surga. Ini adalah kebenaran, dan 1 atau 2 alam kuasi surga tidak mudah digunakan. Seseorang mendecakkan lidah mereka, memikirkan hari itu, lebih dari 30 alam kuasi surga dan ribuan alam hampa terbunuh. Jika diukur menurut untuk kesulitan ini, hadiah yang diberikan oleh Zeng Yangzong masih kurang. Bahkan jika hadiah ini diberikan, saya kira saya akan terlalu sibuk mencari kesenangan. Aku suka mendengarnya. Ye Chen mengelus dagunya dan menyela dengan sungguh-sungguh. Jangan bicara tentang kekuatan, mari kita bicara tentang status. Dia adalah seorang bijak alkimia. Kudengar untuk menyelamatkannya, semua orang di Danceng berpartisipasi dalam pertempuran. Jika kita tidak bisa melewatinya, kita tidak bisa. Tidak berhasil melewati Danceng. Jika kita tidak bisa melewati Danceng, biarkan saja. Jika kamu ingin aku mengatakan, jangan terobsesi dengan hantu. Seorang pria dengan mulut tajam dan pipi monyet berkata dengan penuh arti, pria itu adalah tuan pendendam yang berani mengikat mantan pacarnya. Orang yang tidak tahu malu, yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Tidak apa-apa mati, jika kamu tidak bisa membunuhnya, maka dia bisa melakukan hal yang tidak tahu malu. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria ini dari atas ke bawah, melihat wajah bengkak itu, dia merasakan dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Segera, orang itu terbang keluar, menggambar busur anggun di atas kehampaan. Setelah sekian lama, terdengar raungan dan kutukan seperti lolongan serigala. Lakukan sesuatu. Ye Chen bertepuk tangan, dan berjalan ke kota kuno di bawah sepasang mata yang menakjubkan. Dia bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika mereka tahu bahwa pemuda yang mereka awasi untuk pergi adalah Ye Chen. Dengan bantuan susunan teleportasi di sini, aku seharusnya bisa mencapai Dongyue dalam 3 jam. Ye Chen mengabaikan mata di belakangnya, berjalan ke kota, dan langsung menuju pusat, tidak lupa menghitung jarak sambil berjalan. Ya Tuhan! Segera, transmisi suara melayang ke lautan roh Ye Chen. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya dan menemukan sumber suara dengan sangat akurat. Itu adalah kedai teh dan toko anggur, dan pemilik kedai teh adalah orang yang mengirimkan transmisi suara kepadanya. Dia adalah seorang lelaki tua, tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan dia berada di tingkat pertama neter realem, tetapi di kota kuno ini, itu dianggap sangat tinggi. Jaringan informasi Huang benar-benar sombong. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, tanpa diduga masih ada pangkalan intelijen di kota kuno yang begitu terpencil. Berpikir di dalam hatinya, dia melepaskan jubahnya, dan menemukan tempat duduk yang nyaman di depan kedai teh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dongyue baru saja mendapat kabar bahwa aula cabang ketiga dan ke-8 Zeng Yangzong mengelilingi rumah sangguan di Dongyue. Pria tua itu menuangkan secangkir teh dengan hormat untuk Ye Chen sambil mengirimkan suaranya. Aktingnya begitu tajam sehingga tidak ada yang menonton itu bisa percaya bahwa ini adalah seorang kultivator di alam Netherworld. Kekuatan kedua istana. Mendengar transmisi suara pria tua itu, bahkan Ye Chen mengerutkan kening. Perlu diketahui bahwa meskipun keluarga Dongyue sangguan kuat, kekuatan keseluruhannya mirip dengan aula pertama Zeng Yangzong mengirim pasukan dari 2 aula sekaligus, yaitu untuk menghancurkan keluarga sangguan sekaligus. Memikirkan hal ini, Ye Chen masih merasa sedikit bersalah. Bukankah karena Zeng Yangzong menyerang keluarga sangguan dengan kekuatan yang begitu besar karena keluarga sangguan membantunya hari itu? Mungkin justru karena inilah keluarga sangguan dibenci oleh Zeng Yangzong dan dianggap sebagai duri di samping, jika tidak, mereka tidak akan mengirim pasukan sebesar itu untuk menyerang keluarga sangguan. Apa yang terjadi di rumah Bei Huan Wang? Ye Chen dengan lembut mengambil cangkir teh dan menyesap lagi.
Berita itu datang setengah jam yang lalu bahwa keluarga kerajaan Beihuan lengah dan telah dihancurkan. Pria tua itu buru-buru berkata, sekarang Di Zun dan Lei Zun mungkin sudah dalam perjalanan kembali ke Heng Yue. Kirim pesan ke markas besar Heng Yue. Ye Chen segera berkata, kirimkan saya 9 alam kuasi surga. Juga, jika tingkat kultivasi dari 9 aula cabang Heng Yue berada di atas alam Kongming, mereka akan pergi ke Dong Yue langsung. 9. Semua orang di atas alam Kongming di aula cabang ke-9, semua. Semua berpartisipasi dalam pertempuran. Sekarang, lelaki tua yang menyembunyikannya dengan sangat baik tidak bisa menahan keterkejutannya, dan menuangkan semua teh di luar. Holy Master, bukankah pertempuran ini sedikit terlalu besar? Untuk mengurangi korban, yang kita butuhkan adalah penindasan kekuatan absolut. Ye Chen berbicara dengan santai, dengan seringai di bibirnya, jarang Zeng Yangzong memberi kami lemak sebesar itu, jika kamu ingin menelannya, biarkan dia menelannya bersih, peluang seperti itu tidak datang setiap saat. Mengerti. Pria tua itu menuangkan semangkuk teh untuk tamu, berbalik dan masuk. Cheng Kun, aku menerima hadiah besarmu. Di sini, Ye Chen mencibir lagi, lalu bangkit dan berjalan menuju pusat kota. Chapter 725, Keluarga Sangguan Mutlak. Ini adalah sekelompok gunung, di kedalaman pegunungan, ada kota kuno yang megah, yang disebut Dong Yue Tiancheng oleh orang Chu Selatan. Dari kejauhan, Dong Yue Tiancheng penuh dengan kecemerlangan dan kecemerlangan yang bersinar. Itu seperti mutiara yang mempesona di antara pegunungan. Itu tidak biasa dan besar. Ada gunung yang megah berdiri di dalamnya. Keseluruhannya diselimuti awan dan kabut, seperti gunung peri di bumi. Ini adalah keluarga Dong Yue Sangguan, raksasa di Southern Chu. Pada saat ini, di luar Dong Yue Tiancheng, ada sosok hitam dan padat, baik di tanah maupun di langit, seperti gelombang laut, yang semuanya kuat dan memaksa, dan tekanannya begitu kuat sehingga langit terus bergemuruh. Ini adalah tentara dari aula cabang ketiga dan aula cabang ke-8 Zeng Yangzong, yang mengepung Dong Yue Tiancheng dengan erat. Ledakan, gemuruh. Suara gemuruh antara langit dan bumi tidak terputus, dan pasukan kedua kuil sepenuhnya memobilisasi 18 lingkaran serangan besar, membombardir penghalang perlindungan Gunung Dong Yue Tiancheng dengan panik. Selain itu, lampu pedang yang luar biasa, bayangan kepalan tangan, cetakan telapak tangan, senjata spiritual, dan diagram formasi juga membanjiri penghalang perlindungan Gunung Sangguan pada saat yang bersamaan. Menurut kecepatan ini, keluarga Dong Yue Sangguan dapat menghilang di Chu Selatan dalam 1 hari yang buruk. Di atas awan di langit, Pang Tong, penguasa cabang ketiga Sekte Zeng Yang, tersenyum tipis, dengan cahaya haus darah bersinar di wajahnya. Mata, saya mendengar bahwa keluarga Dong Yue Sangguan kaya akan keindahan. Di samping, Yin Chang, penguasa cabang ke-8 Zeng Yangzong, berbaring bersandar di kursi, tersenyum main-main. Di matanya seperti ular dan kalajengking, selain haus darah cahaya kecabulan yang tidak bermoral berkedip-kedip. Ini adalah akhir dari melawan Zeng Yangzong saya. Pang Tong tersenyum ganas, masih kesal dengan pelarian Ye Chen beberapa hari yang lalu, di mana dia dipanggil ke markas Zeng Yangzong untuk menegurnya dengan keras. Kemarahan, tetapi dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, tidak hanya membiarkannya menebus kesalahannya, tetapi juga melampiaskan amarahnya dalam pertempuran ini. Melihat rumah Sangguan lagi, seluruh tempat diselimuti kabut. Pada saat ini, di Dong Yue Tiancheng, ada juga bayangan orang terus-menerus, bayangan orang terbang bola-balik di langit, bayangan orang di tanah juga melonjak seperti air pasang, pria mengenakan baju perang, wanita mengenakan pakaian perang, dan bahkan anak-anak memegang pedang pembunuh. Itu adalah sepasang mata yang penuh tekad, tidak ada yang takut, mereka harus bekerja sama untuk mempertahankan tanah air mereka, dan mereka selalu siap bertarung sampai mati dengan dua pasukan Zeng Yangzong. Saat ini, aula utama keluarga Sangguan juga penuh dengan kesuraman, dan suasananya menindas dan terdistorsi. Ini adalah konsekuensi dari kecerobohanmu. Segera, kesunyian di aula itu diinterupsi oleh seorang lelaki tua berjubah piton. Pria ini sangat kuat, suaranya nyaring dan kuat, dan aula terus-menerus berdengung. Ketika dia berbicara, jubah ular pitonnya garang, dan gerakannya menunjukkan keagungan seorang atasan. Dia adalah salah satu dari dua leluhur besar Sangguan keluarga, Sangguan Xuanjiang. Wajahnya suram, dan matanya bahkan lebih tajam, menatap Sangguan Bo, Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer, untuk menyelamatkan Ye Chen,
aku tidak ragu untuk menyinggung Zeng Yangzong, dan sekarang bencana telah melanda. Kami. Sangguan Yuer ingin berbicara, tetapi diinterupsi oleh kata-kata Sangguan Bo. Saya yang harus disalahkan atas masalah ini. Saya tidak berpikir dengan hati-hati. Sangguan Bo melangkah maju, tolong hukum paman ketiga saya. Apakah berguna untuk menghukummu? Sangguan Xuanjiang berteriak dengan tegas, jika kamu dihukum, Zeng Yangzong akan mundur. Jika aku tahu mengapa hari ini, kamu tahu bahwa kecerobohanmu akan menghancurkan klan Sangguanku selamanya. Saya. Oke. Seorang lelaki tua berbaju abu-abu melambaikan tangannya dengan ringan. Meskipun wajahnya jelek, nadanya lebih lembut daripada Sangguan Xuanjiang. Lelaki tua ini adalah leluhur lain dari keluarga Sangguan, Sangguan Xuanzong. Mendengus. Sangguan Xuanjiang mendengus dingin, wajahnya menjadi lebih jelek. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan. Sangguan Xuanzong menarik napas dalam-dalam, dan tidak lupa untuk melirik Sangguan Xuanjiang, Zeng Yangzong telah lama mengincar keluarga Sangguanku, bahkan jika tidak ada Boer, Yue, dan Yuer cepat atau lambat mereka akan mengambil tindakan terhadap keluarga Sangguan saya. Kakak mengatakannya dengan ringan. Sangguan Xuanjiang mendengus dingin, jika aku mendengarkan kata-kataku dan mengikatkan diri pada Zeng Yangzong, keluarga Sangguanku tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Xuanjiang. Sangguan Xuanzong berkata dengan suara yang dalam, wajahnya berubah jelek, keberadaan seperti apa Zeng Yangzong, metode mereka, kamu dan aku tahu, kamu ingin keluarga Sangguanku menjadi boneka mereka dari generasi ke generasi apakah kamu akan diperbudak oleh mereka untuk kehidupan setelah kehidupan? Itu lebih baik dari sekarang. Masih ada cara untuk bertahan hidup sebagai boneka. Bagaimana dengan sekarang? Dalam sehari, keluarga Sangguanku akan disingkirkan dari Southern Chu. Konyol. Sangguan Xuanzong memarahi dengan dingin, anak-anak keluarga Sangguan saya murah hati, bagaimana mungkin ada orang yang rakus akan hidup dan takut mati? Anda, Sangguan Xuanzong, Sangguan Xuanjiang, apakah kamu masih harus berjuang sia-sia? Saat Sangguan Xuanjiang hendak membalas, suara menggoda dan main-main datang ke aula dari luar. Jika kamu ingin bertarung, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Sangguan Xuanzong mencibir dengan dingin, terutama ketika dia melihat mata Pang Tong dan Yin Chang yang kejam dan cabul melalui penghalang, niat membunuhnya melonjak seketika, sehingga niat membunuh itu begitu murni sehingga aula utama berubah menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan terlalu marah. Yin Chang, yang sedang berbaring di kursi, tersenyum pelan, dan dengan santai memutar ibu jarinya, pergilah keluar kota dan menyerah, dan sumbangkan beberapa keindahan. Kami merasa nyaman, dan kami secara alami akan menjadi perantara untukmu. Kentut ibumu. Mendengar kata-kata ini, Sangguan Xuanjiang juga marah. Dalam kapasitasnya, dia bahkan bersumpah. Sekarang dia sudah mengetahuinya. Ada sekelompok serigala dan macan tutul di luar. Alih-alih mempermalukan keluarga Sangguan, itu adalah tidak sebaik mati dalam pertempuran. Aku benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati itu. Yin Chang tersenyum ganas, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, kepung kota. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Begitu dia selesai berbicara, kedua pasukan yang berhenti menyerang kurang dari 10 detik mulai lagi. 18 formasi serangan dengan cepat menghidupkan kembali kekuatan mereka. Tekanan luar biasa ada di penghalang gunung keluarga Sangguan. Ledakan, ledakan, gemuruh. Raungan berturut-turut itu seperti guntur, dan penghalang gunung keluarga Sangguan bersenandung dan bergetar karena gelombang serangan yang kuat ini, dan itu hampir pecah. Mendengus. Sangguan Xuanjiang mendengus lagi, dan segera duduk bersila di tanah, mencubit sidik jarinya dengan cepat. Seperti dia, Sangguan Xuanzong duduk bersila di tanah tanpa urutan tertentu, dan menjepit segel yang sama dengan Sangguan Xuanjiang. Segera, formasi Yin yang muncul dari bawah mereka berdua, dan dua pelangi ilahi bergegas dari atas topi roh surgawi dua orang ke langit tanpa urutan tertentu, menstabilkan penghalang perlindungan gunung keluarga Sangguan. Bertanggung jawab atas penghalang perlindungan gunung keluarga Sangguan, yang tiba-tiba meningkatkan pertahanan keluarga Sangguan. Namun, semua orang di aula memahami bahwa jika ada dua leluhur yang bertanggung jawab atas penghalang, hanya masalah waktu sebelum keluarga Sangguan dilanggar, karena formasi pasukan dari dua aula Zeng Yangzong terlalu besar. Kakak, melihat Sangguan Xuanjiang dan Sangguan Xuanzong, Sangguan Yuer menunduk, kami telah menjadi pendosa dari keluarga Sangguan. Jangan katakan hal-hal bodoh.
Sangguan Hanyu tersenyum lembut, dan dengan ringan meraih tangan Sangguan Yuer, hari ini akan datang cepat atau lambat, tindakan kita hanya untuk membuat hari ini datang lebih awal. Kalau begitu, apakah kamu menyesal menyelamatkannya? Sangguan Yuer mengangkat matanya, menatap Sangguan Hanyu dengan tenang, matanya yang indah dipenuhi kabut. Aku tidak menyesalinya. Sangguan Hanyu menarik napas dalam-dalam, seolah dia tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi, dia tidak lagi menyembunyikan perasaannya, dan tersenyum lembut, dia kekasih kita. Aku ingin melihatnya. Lagi pula, kabut di mata Sangguan Yu mengembun menjadi embun beku, yang melintas di pipinya yang pedih. Yo, ini sangat hidup. Begitu Sangguan Yuer selesai berbicara, sebuah suara bercanda bergema dari langit dan bumi. Pipi memandang keluar.